Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun orang yang mengetahui seperti apa akhir perjalanan hidupnya di dunia. Apakah menjadi baik atau sebaliknya, yang malah menjadi buruk pada akhir ajalnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik skenario tersebut. Pada kali ini saya akan berbagi cerita, insya Allah cerita ini sahih dan tertulis di beberapa kitab ilmu hikmah, yakni mengenai sebuah kisah seorang ahli ibadah yang patut menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Dari Syekh Taqiyuddin Al-Hanbali dalam Mazhab Al-Insan min Maqaid Asy-Syaitan menukilkan perjalanan hidup Syekh Barsisa. Sebelum akhir hidupnya, Barsisa merupakan seorang hamba Allah yang ahli ibadah dan sangat baik budi pekertinya. Selama hidupnya dia mempunyai 60.000 anak murid, dan semua anak muridnya itu menjadi ulama dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luar biasanya Barsisa dalam perkara ibadah, sampai-sampai para malaikat sempat sangat kagum dengannya. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, mengapa kalian sangat kagum dengan Barsisa? Padahal aku lebih tahu daripada kalian," kata Allah. "Akan kukatakan pada kalian bahwa Barsisa itu akan kafir dan masuk neraka jahanam selama-lamanya." Demikian dialog Allah dengan para malaikatnya seperti dinukilkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya tersebut. Kisah yang sama juga ditulis oleh sejumlah ulama, diantaranya Imam At-Tabari dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 16-17, dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan Al-Bidayah wa An-Nihayah juz yang kedua, serta Imam Al-Qurtubi. Pernyataan Allah itu ternyata didengar oleh iblis. Iblis yakin bahwa sang alim tersebut akan binasa dalam perangkapnya. Nah, benar saja, iblis pun mulai menyiapkan agenda-agenda untuk memperdaya sasaran itu. Iblis mendatangi kediaman Barsisa, lalu iblis menyamar sebagai seorang hamba Allah yang saleh dan taat. Ia meminta bertemu dengan Barsisa. Kemudian Barsisa memperkenalkan diri dan bertanya pada tamunya, "Engkau ini siapa dan apa maksud kedatanganmu?" kata Barsisa. Iblis menjawab, "Aku ini hamba Allah yang beribadah kepadanya dan aku ingin pula membantu Tuhan dalam hal-hal ibadah." Kemudian Barsisa berkata kepadanya, "Barang siapa bermaksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan mencukupinya sebagai teman baik." Lalu selama beberapa hari iblis menampakkan kegigihannya dan keuletannya beribadah. Iblis beribadah 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur, tanpa makan dan tanpa minum. Pemandangan ini pun membuat Barsisa takjub. Lalu Barsisa bertanya-tanya kepada iblis yang menyamar menjadi manusia tersebut. Kata Barsisa, "Aku ini pernah tidur dan aku ini makan dan minum, sedangkan engkau tidak makan sama sekali. Padahal aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahun-tahun tanpa sanggup meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, aku ingin sekali seperti dirimu. Apakah dayaku agar aku ini bisa menjadi seperti engkau?" tanya Barsisa. Lalu iblis menjawab, "Pergilah engkau dari tempat ini dan kerjakanlah larangan-larangan Allah. Kemudian setelah itu bertobatlah kepada Allah, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Maka engkau akan mendapatkan kemanisan bertobat kepadanya." Lalu Barsisa bertanya, "Bagaimana aku akan mendurhakai Allah setelah aku menyembahnya sekian lama?" Lalu iblis menjawab lagi, "Manusia apabila berdosa memerlukan keampunan atas segala dosa-dosanya." Lalu Barsisa bertanya lagi, "Dosa apa yang sebaiknya saya kerjakan?" Iblis menjawab, yakni zina. Lalu Barsisa berkata, "Kalau itu aku tidak akan mau melakukannya." Lalu iblis menjawab lagi, "Engkau bunuh saja seorang hamba Allah yang mukmin." Lalu Barsisa menjawab, "Aku tidak akan pernah mau melakukannya karena itu menyangkut nyawa orang lain." Lalu iblis berpikir, "Oh, seperti itu. Kalau begitu kamu minum sajalah air yang memabukkan. Ini adalah yang paling mudah," kata iblis. "Dan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan ini pun tidak merugikan orang lain," kata iblis. Lalu Barsisa bertanya, "Di manakah aku bisa mendapatkan minuman ini?" kata Barsisa.
Iblis berkata, "Pergilah engkau ke salah satu kampung yang menjual minuman yang memabukkan." Dengan serta-merta Barsisa pun pergi ke tempat yang ditunjukkan iblis tersebut. Setelah ke tempat itu, Barsisa pun menemui seorang wanita cantik yang pekerjaannya menjual minuman keras. Barsisa membeli sebotol minuman keras dari perempuan tersebut, kemudian meminum hingga ia pun mabuk. Dalam kondisi mabuk itulah Barsisa kehilangan akal sehatnya dan berzinah dengan perempuan tersebut. Kemudian dengan tiba-tiba suami sang perempuan tersebut tiba di rumah. Karena merasa terpojok, akhirnya Barsisa pun membunuh laki-laki tersebut dari suami wanita tersebut yang wanita ia zinahi. Setelah kejadian itu, iblis pun kembali menyamar sebagai petugas kerajaan biasa, dan iblis membawa Barsisa kepada penguasa pada zaman itu. Penguasa di tempat tersebut menjatuhkan hukuman kepada Barsisa bahwa Barsisa harus dipukul 80 kali akibat meminum minuman keras, dan ditambah 100 kali karena berzina. Dan untuk pelanggaran terakhir, yaitu membunuh nyawa orang yang tidak berdosa, maka Barsisa diganjar harus disalib. Tatkala Barsisa dinaikkan ke tiang salib, iblis datang ke tempat Barsisa, dan iblis pun kembali menyamar menjadi seorang lelaki yang menyarankannya melakukan dosa pada waktu itu. Lalu iblis bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang keadaanmu sekarang?" Barsisa menjawab, "Malang bagi orang yang percaya kepada teman yang jahat, tentulah orangnya akan binasa." Lalu iblis menjawab, "Aku telah beribadat bersamamu sekian tahun lamanya. Akulah yang menyebabkan engkau disalib. Jika engkau menghendaki turun dari tiang salib, aku akan menurunkan engkau," kata iblis. Lalu Barsisa menjawab, "Itulah yang aku maksudkan. Turunkanlah aku dan aku akan memberikan apa yang engkau inginkan." Berkatalah iblis, "Nah, sujudlah kepadaku." Barsisa menjawab, "Bagaimana aku bersujud padahal aku terikat di tiang ini?" Lalu iblis menjawab, "Sujudlah dengan menganggukkan kepalamu." Maka Barsisa pun mengisyaratkan kepalanya dengan maksud sujud kepada iblis. Dengan sujud itulah Barsisa kafirlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada agamanya. Lantas apakah iblis tetap menolong Barsisa? Oh, tentu tidak. Karena ia telah berhasil menyesatkannya, lalu ia lepas tangan. Dan iblis pun berkata, "Aku melepas diri dari engkau, Barsisa. Aku takut kepada Allah Tuhan yang maha besar serta sekalian alam." Setan itu begitu pintar. Setan dapat menyesatkan manusia dari berbagai aspek. Setan pun juga selalu mencoba dan selalu mencari titik lemah dalam diri manusia. Jika kita pelajari kisah Barsisa dan segala yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya setan itu hanya bisa masuk jika ada ambisi dalam hidup kita. Contoh, misalkan kita sangat ingin sekali kaya raya, lalu ingin sekali memiliki rumah mewah, atau mungkin menghidupi anak istri dan orang tua kita dengan kehidupan yang layak. Lalu setan pun membaca ambisi dan niat tersebut. Lalu dengan adanya ambisi tersebut, maka kita sering kali memaksa kepada Allah untuk mengabulkan apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi keinginan kita. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Pada saat permintaan kita belum dikabulkan Allah, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tetapi justru karena Allah sayang kepada kita. Dan Allah maha tahu. Jika Allah mengabul hajat itu, hajat teman-teman semua, mengenai apa yang menjadi ambisi kita, maka kita tidak akan pernah merasa puas dan bersyukur. Karena ambisi itu akan memunculkan kekufuran, yang mana kita akan terus merasa kurang dan kurang. Dari situlah setan masuk. Maka seperti kasus Barsisa di atas, Barsisa memang soleh, tetapi ia masih memiliki ambisi dalam dirinya, sehingga dari ambisi itulah setan masuk untuk menyesatkannya. Tugas kita sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya ini adalah berusaha bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Karena sesungguhnya kesuksesan seseorang hamba bukan ketika hidup, melainkan pada penghujung hidupnya. Berdoalah dan bekerjalah secara ikhlas. Lakukanlah dan terima apa yang menjadi tugas kita dan hak kita. Karena Allah maha bijaksana dan Allah lebih menyayangi hambanya yang selalu bersyukur kepadanya, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, baik dalam kondisi kaya maupun miskin.
Allah tidak akan pernah memberikan tugas yang mana tugas tersebut di luar batas kemampuan kita. Dan saat Allah mau memberikan tugas yang lebih besar, maka Allah pun pasti akan memberikan rezeki yang besar pula kepada kita. Janganlah memaksakan kehendak kita kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, dan Allah memberikan apa yang kita butuhkan, namun bukan apa yang kita inginkan. Terima saja apa yang sudah menjadi porsi kita, yang mana porsi itu sudah ditakar oleh Allah, dan itu sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk kita, karena menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui yang mana yang terbaik untuk kita, karena Allah lah yang menciptakan kita dan Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada kita di keesokan harinya. Dan sesungguhnya itulah wujud syukur yang baik. Oke, teman-teman semua, semoga dengan kisah bersisa ini membuat kita lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, dan kita menjauhkan diri dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin.